of Justice. Nah, dari berkas perkara ini, salah satu dakwaan mengenai obstruction of justice itu adalah menghalang-halangi tahun 2020, ya, ketika Harun Masiku katanya mau dicari, sedang dicari Harun Masiku. Termasuk diantaranya yang disebut sebagai faktanya adalah ada kecurigaan mereka bahwa Harun Masiku di PT IKA. Tetapi ketika mereka kejar di sana, mereka tidak ketemu. Ya. Nah, ini persoalan pokok yang harus kita lihat, kita cermati betul secara baik. Kemudian yang kedua, 5 tahun kemudian atau 4 tahun lebih kemudian, baru ada bukti lagi mengenai obstruction of justice ini, yaitu dari keterangan Kusnadi yang mereka simpulkan bahwa Kusnadi diperintahkan oleh Mas Hasto untuk merendam handphone. Meskipun di dalam pra-peradilan kemarin Kusnadi sudah mengatakan bahwa itu dia melarung baju. Artinya apa? Dua fakta ini antara 4 tahun kemudian dijadikan sebagai fakta untuk mendakwa Mas Hasto. Ini yang patut kita curigai, ya. Apa memang ini ada kesengajaan, ya, mencoba mendilai ini, ya, atau ini memang karena pesanan, ya. Nah, ini yang harus kita lihat betul secara baik, karena di dalam 2 perkara sebelumnya mengenai soal ini kan nggak pernah terungkap betul, ya. Hasan itu memang sempat disebut-sebut, tetapi nggak ada buktinya apapun. Apalagi, ya, yang jadi masalah sekarang ini adalah dari keterangan-keterangan itu, salah satu diantaranya berkaitan dengan Hasan itu tadi, ya. Keterangan Hasan ini konon katanya itu berasal dari penyadapan. Nah, keterangan Hasan ini keterkaitannya dengan Mas Hasto itu apa? Ini kan yang harus kita lihat nantinya, ya. Ada satu lagi yang buat saya sungguh-sungguh, saya ini sudah praktek sebagai advokat ini sudah mau 45 tahun, ya. Tapi saudara-saudara bisa bayangkan, saksi-saksi yang dihadirkan dalam 2 perkara ini, ya, perkaranya Mas Hasto ini, ada 13 orang mantan penyidik. Bahkan masih ada 9 orang penyidik di KPK, ya. 3 orang diantaranya adalah mantan penyidik. Nah, pertanyaan pokoknya, mereka ini dulu kan perbalisan. Kan ada aturan main mengenai saksi-saksi perbalisan, ya. Kalau saya baca salah satu diantaranya keterangan salah seorang saksi ini, ya, dia bicara tentang sesudah mendapatkan hasil-hasil penyadapan. Nah, dia ini saksi ini, ya, ini saksi ahli atau saksi fakta? Kalau saksi fakta artinya kan dia melihat kejadian, ya. Ini kan yang namanya saksi de auditu, ya. Ini buat saya, ya, ini satu pengalaman buruk dalam penegakan hukum kita, karena biasanya saksi-saksi perbalisan itu selalu diperiksa mengenai tindakan orang, ucapan orang, ya, ketika mereka sedang diperiksa. Bukan seperti ini caranya. Jadi apa yang mau saya katakan, inilah cara-cara buruk yang dilakukan oleh KPK untuk merusak, ya, proses hukum yang sedang terjadi sekarang ini. Ini yang patut kita sesalkan. Apalagi kalau memang betul, misalnya ini mereka lakukan untuk kepentingan orang tertentu, ya, maka tamatlah yang namanya negara hukum Republik Indonesia. Sengaja dirusak untuk gengsi dari orang-orang yang ya sepatutnya tidak perlu dilindungi. Karena apalagi kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang mencoba membuat tirani baru, ya. Mereka akan menjadi, ya, semacam kekuatan baru di dalam politik di negara ini. Ini tidak boleh terjadi seperti itu, ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan politik, pasti ini akan merusak seluruh sistem demokrasi. Ini saya kira yang saya bisa sampaikan kepada kawan-kawan.
Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan dilanjutkan oleh Febri. Gimana? Sebelum itu, ini kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Tapi pertanyaannya kemarin 2 kali mengajukan pra peradilan saja gugur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seyakin apa kubunya Mas Hasto ini untuk bisa memenangkan atau mencari keadilan di Pengadilan Tipikor ini? Terus yang kedua itu soal kemarin kan Tom Rembong sempat langsung ngajuin eksepsi. Iya. Apakah hal itu juga akan diajukan juga oleh Mas Hasto di hari ini atau nanti di persidangan selanjutnya? Pertama begini, kalau mengenai soal pra-peradilan, saya kira sudah jelas ya. 2 pra-peradilan ini yang sudah diputus, ya. Pertama karena tidak dapat diterima, sebab kita dianggap melakukan kesalahan administratif dengan cara menggabung 2 permohonan menjadi 1 permohonan. Yaitu itu pendapatnya hakim ya. Meskipun buat saya pendapat seperti ini ya pendapat yang tidak ada dasarnya ya. Karena tidak ada aturan yang melarang orang menggabung 2 masalah hukum dalam 1 permohonan pra peradilan. Karena begini, di dalam praktek hukum kita, baik dalam perdata maupun pidana, penggabungan perkara itu hal yang biasa, seperti yang terjadi sekarang hari ini. Ya. Hari ini Mas Hasto ini digabung didakwa dengan 2 dakwaan dalam 2 perbuatan pidana dalam 1 surat dakwaan. Ya. Jadi sebenarnya itu bisa kita perdebatkan. Kemudian yang kedua mengenai penolakan atau gugurnya permohonan pra peradilan yang kemarin yang dilakukan. Seperti saya sampaikan beberapa hari yang lalu, ini adalah memang ada skenario ya, yang dibuat sedemikian rupa supaya permohonan pra peradilan kami ini gugur. Apalagi ya proses dalam terkait dengan penyerahan tahap 2 itu kemudian pelimpahan berkas perkara itu kan cuma 1 hari. Artinya ini memang betul-betul ada speedy trial ya dalam tanda kutip ya. Artinya ada yang memang menghendaki supaya itu digagalkan. Sungguh sesuatu yang akan menjadi catatan buruk negara ini, di negara ini. Saya kira itu. Jadi yakin bisa menang di Pengadilan Tipikor? Insya Allah. Ya. Kalau eksepsi disiapkan hari ini juga? Eksepsi kami belum akan sampaikan hari ini karena kami ingin betul-betul mencoba menyampaikan eksepsi ini dengan eksepsi yang baik, dalam arti bahwa kami tidak hanya akan bicara soal teknis perkara ya, tetapi ada hal-hal yang lain yang akan kami sampaikan dari awal sehingga pembelaan nanti arahnya adalah seperti itu. Oke, betul. Saya kira cukup dulu ya, karena harus ke bawah. Terima kasih. Ya. Mas Febri. Nanti Pak Menteri ya. Ya pemirsa, berikut keterangan yang disampaikan oleh Magdir Ismail, tim hukum dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, di mana tadi dikatakan oleh Magdir Ismail bahwa ia dan juga tim kuasa hukum lainnya menyaksikan saksi dalam penyidikan kasus yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dikarenakan 9 saksi ini masih bagian dari penyidik KPK yang tidak berkaitan langsung dengan kejadian. Dan keterangan saksi dari pihak KPK ini juga dipertanyakan. Namun meski begitu, pihak dari kuasa hukum Hasto Kristianto ini optimis akan menang dalam persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, di mana hari ini adalah sidang perdana yang diagendakan akan berlangsung pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, nantinya sidang perdana ini agendanya ialah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa KPK. Dan dalam dakwaan itu nantinya jaksa KPK akan menguraikan jelas bagaimana perbuatan
Hasto Kristianto terkait dengan kasus Harun Masiku yang hingga saat ini masih buron. Hasto Kristianto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan 2 jeratan pasal sekaligus. Ia dijerat dengan pasal suap, di mana Hasto bersama dengan Harun Masiku ini diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan Hasto ini telah ditahan di rutan KPK sejak 20 Februari 2025, di mana kubu Hasto ini sempat mengajukan penangguhan penahanan, namun pihak KPK menyatakan akan fokus dalam memenuhi berkas perkara Hasto untuk segera disidangkan di pengadilan. Sebelumnya pemirsa, dari pihak Hasto Kristianto ini telah mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya, namun gugatan tidak diterima hakim. Tidak hanya itu, Hasto kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan kembali jilid kedua dan gugatan itu dinyatakan gugur kembali oleh majelis hakim. Jika dilihat pemirsa, ini di ruang persidangan telah ramai oleh para awak media, kemudian juga dari pihak kuasa hukum Hasto Kristianto tadi telah hadir, di antaranya adalah Magdir Ismail yang tadi sempat menyampaikan bahwa pihaknya optimis akan memenangkan sidang perdana ini. Dan tadi juga dikatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan eksepsi. Dan pemirsa, ini dia Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tiba di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Hasto tiba pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Saya percaya terhadap determinasi dan lembaga peradilan ini, sehingga dari apapun itu diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang maha. Jika saya tetap tidaklah berubah, apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi karena apa dengan kekuasaan individu. Jadi saya adalah tahanan politik. Saya sudah membaca dengan cermat-cermatnya terhadap dakwaan dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang dan suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta itu sejak yang
ada 20 keterangan yang sengaja dan berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang berbeda. Kalau kita lihat dari proses P21 juga terlalu besar. Yang tidak menggunakan keterangan saksi dan keterangan yang jelas yang namanya sudah diberikan ternyata tidak pernah. Pada saat P21 saya juga tidak melihat saya sehingga hak sebagai terdakwa telah sengaja melanggar dan pelanggaran HAM yang sangat serius. Proses P21 kita rata-rata dalam 20 hari, tetapi saya sengaja tersebut dengan kurang lebih 2 minggu. Mengapa? Sebab itu membutuhkan proses pra-peradilan. Persoalan yang saya hadapi juga tidak panjang dan lama. memproses kembali perkara yang sudah yang menyatakan akan kejaksaan dan bertentangan dengan fakta-fakta yang telah diputuskan oleh peradilan sebelumnya. Inilah muatan kriminalisasi. Saya berjuang tentang nilai demokrasi, tentang menjaga konstitusi, menjaga peradaban Indonesia yang seharusnya dibangun oleh supremasi hukum. Betul? Jadi ini semua terjadi akibat abuse of power. Jadi mohon doanya. Saya akan hadapi semuanya dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Karena proses daur ulang ini sangat kental dengan muatan politik. Terima kasih. Satyam Eva Jayate, Merdeka! 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 Peradilan merdeka! Berapa percaya diri di pengadilan ini? udah putih Itu bang udah. Jangan dorong-dorong nih. Butuh mana buku? Bang Awang. Udah apa play? Gambar apa lagi? Tapi jangan dorong-dorong tuh, Bang. Apa ya dorong? Dorong, guys. Anak gua ngedorong. Pasto boleh kasih lihat sini, Pasto. Pasto boleh sini, Pak. Sini, Pak. Pasto kasih lihat di sini, Pasto. Pasto. Ini original. Pasto sini, Pasto. Keluarga. Tolong Pasto. Lihat banget. Udah ya, teman-teman udah jangan dulu ya, cukup ya. Biar duduk dulu. Ya. Gantian. Dia main. Ini parah banget begini itu. Kenapa? Pasto. Berambut saya di Pasto untuk ikut sidang hari ini. Nanti aja dulu. Ini sidang kok percaya diri. Gantian udah dapat gambar gantian. Mulai sidang. Sidang udah mulai, bercepat mulai. Istri ibu sebelah sana. Pak, tolong panggil itu dong. Sorry kan. Dorong apa? Gantian. Gantian cepat. Ayo udah dong, udah biar dimulai nih, mau dimulai Pak, udah Pak. Bes. Berapa tuh mau? Ayo Pak. Aman banyak Pak. Udah. Terima kasih ya. Udah. Ya yang udah gantian. Biar cepet dimulai.
Oke. Ya. Mbak Bayi deh. Jago nang gue. Ntar. Mbak Bayi. Bang, jangan dorong-dorong bang. Bang rubuh nih bang. Bukan gue yang dorong. Ini nih. Tahan bang. Ini petahana lah. Ada keluarganya tuh lagi mau. Bang, udah Ya pemirsa, ini dia Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang akan menjalani sidang perdana dalam dakwaannya dugaan suap dan perintangan pendidikan Harun Masiku hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hasto tiba pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Roni Talapesi. Dan tadi saat tiba di ruang persidangan, Hasto sempat membacakan surat yang disampaikan kepada awak media. Halo. Dan kita simak jalannya persidangan perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto pemirsa. Duduk bang. Baginya nggak dapat tempat duduk, duduk keluar lagi yuk. Sedikit bang, belum rupanya bang. Headset saya jatuh nih. Duduk bang, kasih main bang, di belakang. Ayo bang, udah bang. Mundur. Udah ya, suruh mundur. Sebelum dimulai, perlu kami ingatkan kepada para pengunjung agar disuruh keluar. di ruang persidangan. Hah? Apa? Terbatasan ruangan, kami minta kami telah memfasilitasi untuk yang ikut mau melihat persidangan dengan videotron di luar. Jangan memaksakan untuk tetap bergerombol di dalam ruang persidangan. Untuk itu mohon bantuan kepada petugas agar menertibkan supaya sidang ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami mohon kerjasamanya kepada rekan-rekan media. Akan kami beri kesempatan untuk memoto, namun ketika persidangan sudah mulai, tidak ada lagi foto pemoto, terlebih bolak-balik ke dalam ruang persidangan. Ya, mohon perhatiannya agar persidangan ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu yang dapat kami sampaikan. Baik, kami lanjutkan. Kami periksa dulu identitas terdakwa ya Pak. Nama Hasto Kristianto, betul? Betul yang mulia. Lahir di Sleman 7 Juli 1966. Betul yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Geraha Asri 6 Blok G6 nomor 18 Villa Taman Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Atau Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Betul? Betul yang mulia. Yang nomor 2 adalah kantor yang mulia. Oh, kantor. Baik. Agama Katolik. Betul yang mulia. Pekerjaan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Betul yang mulia. Pendidikan S3. Baik, dalam hal ini saudara diwakili oleh kuasa hukum ya. Betul yang mulia. Kepada saudara kuasa hukum, apakah bisa melengkapi kelengkapan legal standing? Ya, terima kasih yang mulia. Kami dari tim kuasa hukum dari Pak Hasto Kristianto dalam hal ini berjumlah 17 nasihat hukum kami akan sampaikan kepada yang mulia terkait dengan identitas dan berita acara sumpah dan lain. Terima kasih. Silakan kelengkapan surat kuasa dan berita acara sumpah.
ada berita acara sumpahnya. Aslinya ada, Pak? Jadi, tapi aslinya ada. Sekarang yang ada dulu, yang aslinya supaya ini kami tulis fotokopi ya. Oke, nanti kita absen. Oke, sekarang yang hadir dulu aja Pak, yang kita minta berita acara sumpah. Pak Magdir Ismail ada ya? Oh ya enggak. Iya siap. Oke, satu-satu. Oke, berita acara sumpahnya. Oke. Pak Magdir. Oke. Silakan Pak. Oke. Yang hadir ya. Kemudian Pak Roni. Oke. Oh, aslinya? Oke. Saya tulis fotokopi ya. Saya tulis fotokopi sini ya, belum ada aslinya. Yang aslinya belum ada, ini saya tulis fotokopi karena belum ditunjukkan aslinya. Oke. Kemudian Pak Febri yang hadir aja nih. Siapa Pak Febri? Silakan. Ada asli dan fotokopinya. Mana Pak? Nah, ya. Tunjukkan fotokopi. Kita acara sumpah. Sudah. Silakan diambil. Oke. Sesuai dengan asli. Oke. Kemudian siapa lagi yang hadir, Pak? Pak Arman Anis. Oke. Ini enggak sesuai tadi Pak Febri, Dr. Erna harusnya. Oke. Dr. Erna ya, sekalian aja Pak, kalau di surat kuasa kan harusnya Dr. Erna setelah Pak Febri. Oke. Pak, enggak tolong pisahkan yang belum ada aslinya Pak nanti biar. Kemudian Dr. Erna, ini sesuai ini aja, jadi Dr. Erna Ratnaningsih. Fotokopinya. Peradinya asli KTA. Ya pemirsa, saat ini sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah dimulai, di mana saat ini tengah mengecek kelengkapan berkas dari masing-masing pihak. Dan tadi dikatakan bahwa Hasto Kristianto ini dibela oleh 17 pengacara dan dari pihak KPK ini mengerahkan 12 jaksa penuntut umum. Dan sebagai informasi pemirsa, dalam sidang perdana ini agendanya ialah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa KPK, di mana dalam dakwaan itu nantinya jaksa KPK ini akan menguraikan bagaimana perbuatan Hasto terkait dengan kasus Harun Masiku. Kemudian Dr. Duke Ari. Nanti setelah ini Abdul Rahman di sini, baru Bobi Rahman Manawi. Belum ada, tapi hadir orang. PA-nya, berita acara si sumpahnya. Oke. Ya, aslinya maksud saya. Ini masih fotokopi ya. Ya, dan pemirsa, sidang perdana ini dipimpin oleh Rios Rahmanto sebagai Ketua Majelis Hakim. Dan tadi di awal sempat dikatakan oleh Rios Rahmanto bahwa dalam ruang sidang nantinya saat dimulai ini tidak ingin terlalu banyak orang agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Ya, terlihat ini adalah tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto, ada Roni Talapesi, kemudian Magdir Ismail,
yang dimana tadi di awal sempat mengatakan bahwa dari pihak Hasto Kristianto ini optimis atau yakin akan menang dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Anissa Eka Patrisma. Anissa Fitra Patrisma. Aslinya ya, basnya Anissa. Kemudian tadi Pak Magdir sudah ya, Pak Arman Hanis sudah tadi, Arman Hanis, Dr. Apatra Mijaya hadir orangnya? Sudah. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.